Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu dan juga bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengar soal kematian adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami sebuah kematian. Tapi ada hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mautul fujati rahatun lil mu'min wa akhdun asfan lil kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian mendadak bagi seorang mukmin itu adalah tanda beristirahatnya dia dari kepenatan dunia. Tapi sebaliknya, kematian mendadak bagi orang kafir, munafik, fajir, maka justru itu awal penyesalan dalam kehidupannya. Berarti di sini ada dua kelompok orang-orang yang mati mendadak itu kan. Kelompok yang pertama diuntungkan dengan kematian yang mendadak itu, dan mereka orang-orang yang beriman. Sebab dengan kematian mendadak dia sendiri tidak susah. Kita lihat orang-orang yang koma, kadang bukan hanya sehari dua hari itu, ada yang berbulan, ada yang bertahun baru kemudian meninggal. Dianya sendiri tersiksa, belum lagi menyiksa orang lain yang merawat dia. Yang tadinya yang merawat sehat, gara-gara merawat dia jadi sakit pula dia. Terkadang merawat mati duluan daripada yang dirawatnya. Dan itu sering terjadi. Artinya kalau seorang mukmin itu Allah pilihkan kematian seperti itu, maka itu sebuah keuntungan bagi dia, karena dia sendiri tidak merasakan sakit yang panjang dan orang lain pun tidak tersiksa dengan dia. Tapi kalau seandainya yang mati mendadak ini orang kafir, ataupun orang munafik, ataupun orang jahat, ataupun orang yang ahli maksiat, maka kematian mendadak itu tentunya penyesalan bagi dia. Kenapa? Karena tidak sempat didahului dengan tobat. Itu masalahnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai beliau mengatakan sebuah syair yang sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Igtanim fil faraghi fadla ruku'i fa'asa an yakuna mautuka baghtah kam sahihin ra'aitu min ghairi saqamin dhahabat nafsuhu sahihatu fallattatun. Kata beliau, manfaatkanlah di saat longgar keutamaan ruku dalam sholat. Kemungkinan kematianmu akan datang secara tiba-tiba. Berapa banyak orang-orang yang sehat yang kau lihat tanpa ada sakit, tiba-tiba jiwanya yang sehat pergi dengan mendadak. Anehnya Imam Bukhari mengatakan seperti ini, lah Imam Bukhari sendiri mati dalam kondisi mendadak. Dia mengucapkan ucapan ini, dia pula meninggal mendadak. Dan tentunya seorang ulama yang kematiannya Allah pilih seperti itu sebuah husnul khatimah. Saya katakan tadi, orang yang sudah persiapan sebelum kematiannya kemudian dia meninggal, berarti ini sebuah keuntungan, karena dia hendak berpindah dari satu tempat menuju tempat yang jauh lebih nikmat yang dia akan rasakan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang jahat justru dengan kematiannya memindahkan dia dari tempat yang senang di dunia ke tempat yang penuh dengan adab Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manik min iqtirabis saati an yural hilalu kibalan fayuqalu li lailataini an tuttakhadul masajid turuqan wa an yadhhara mautul fujati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dekatnya hari kiamat,
hilal ataupun bulan akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2. Masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya kematian-kematian mendadak yang sangat banyak. Jadi 14 abad yang silam Nabi SAW sudah mensabdakan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman, seolah-olah Rasul ingin mengatakan seperti itu, akan banyak kematian mendadak di mana-mana. Dan zaman itu sudah ada hari ini. Zaman itu sudah ada hari ini, karena setiap hari kan kita melihat ada orang kecelakaan, tiba-tiba kemudian datang tsunami, kemudian membunuh banyak orang, datang gempa, datang angin puting beliung, datang musibah macam-macam yang orang itu tidak memprediksi akan kedatangannya. Tahu-tahu datang, rumahnya roboh, mati pula di situ. Nah, ini kan terjadi di depan mata kita, dan harusnya bagi seorang mukmin ketika melihat ada orang yang mati mendadak ini sebuah pelajaran. Jangan-jangan saya seperti itu dan saya tidak persiapan untuk itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pernah berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wal hariki wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilik mudbiran wa a'udzubika an amuta ladigha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari terjatuh dari tempat yang tinggi, dari tertimpa bangunan, dari tenggelam, dari terbakar. Aku juga berlindung kepadamu dari campur tangan setan ketika aku meninggal. Aku berlindung kepadamu dari meninggal dalam keadaan lari dari medan perang, dan aku juga berlindung kepadamu dari meninggal karena tersengat hewan beracun. Ketika Nabi SAW berdoa seperti ini, karena memang doa yang dipanjatkan Rasul ini bicara soal kematian mendadak. Orang lagi kerja bangunan nih, tiba-tiba jatuh, kan nggak terpikir dia akan mati hari itu, atau mati kan itu. Orang-orang yang kebakaran rumahnya, dia tidak terpikir bahwa rumahnya akan kebakaran, tahu-tahu kebakaran. Rumah sebelah kebakaran, merembet pula ke rumah dia, mati pula dia terbakar di situ. Atau seorang nelayan yang mencari nafkah di lautan, dia tidak menyangka akan tenggelam gitu, tahu-tahu kapalnya tengguling ombak, dia pun pula tenggelam di situ, mati pula mendadak. Jadi Nabi SAW berlindung dari perkara ini. Jangan sampai, maksudnya memang tidak ada doa khusus bahwa kita ini meminta agar tidak diwafatkan mendadak, tapi secara isyarat dari Nabi SAW, jangan sampai kita ini diberikan kematian seperti itu. Walaupun tadi saya katakan di mukaddimah, kematian seorang mukmin yang Allah pilihkan dengan cara mendadak itu adalah sebuah istirahat bagi dia. Baik, lalu apa yang harus kita lakukan dengan fenomena seperti ini? Persiapan apa yang harus kita lakukan dengan banyaknya kematian mendadak di hadapan kita ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 15 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, poin pertama, kematian bisa datang kapan saja. Bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Dan kematian itu juga datangnya tanpa pemberitahuan. Artinya kematian itu kan rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan coba? Kenapa Allah nggak kasih tahu saja? Apakah ada orang-orang yang saat mati diberitahu? Ada. Mereka para nabi. Memang para nabi itu kalau seandainya malaikat maut datang hendak mencabut nyawa mereka, maka mereka akan diberikan pilihan. Apakah mau tetap hidup ataukah mau meninggal dan menyusul kepada teman-temannya di sorga. Semua para nabi seperti itu, termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih,
Jadi ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa itu, kemudian malaikat maut mengatakan bahwa dia diutus Allah untuk mencabut nyawanya, marah Nabi Musa. Ditempelenglah malaikat maut sampai keluar matanya. Satu-satunya nabi yang berani menempeleng malaikat maut Nabi Musa. Ya kalau hadis ini tidak sahih mungkin mana ada malaikat maut ditempeleng kan gitu kan. Masalahnya hadis ini sahih pula kan gitu. Ketika hadis itu sahih maka kewajiban kita harus mempercayainya. Karena di antara keimanan kita kepada Nabi adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang diucapkan Nabi, masuk di akal atau tidak, benarkan. Itulah di antara keimanan kita kepada Nabi. Dan Nabi yang menceritakan bahwa ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa dan mengatakan saya utusan Allah hendak mencabut nyawamu, marah Musa, ditempeleng keluar matanya. Akhirnya kemudian malaikat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, engkau utus kepada manusia yang tidak mau dicabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada Musa, aku yang suruh. Tapi kalau dia tetap ingin hidup dan tidak ingin mati sekarang, maka letakkan telapak tangannya di badan kerbau. Nanti di badan kerbau itu kan yang ada bulu-bulunya, tertutup dengan telapak tangannya, maka hitungan satu bulu itu 1 tahun kehidupan dia. Ya kalau ditutup dengan telapak tangan, di situ ada 100 bulu, ya kalikan aja setahun gitu ya. Berarti dia masih diberikan kesempatan hidup sebanyak bulu yang ditutup oleh telapak tangan di kerbau itu. Katakan kepada Musa seperti itu. Maka malaikat maut datang kepada Nabi Musa, kemudian menghabarkan perintah Allah. Tapi Nabi Musa alaihi salam mengatakan, tidak, kalau memang dia berkehendak aku mati hari ini, maka cabutlah nyawaku. Musa memilih kematian dibandingkan meletakkan telapak tangan di badan kerbau, kemudian terhitung 1 bulu yang tertutup 1 tahun kehidupan. Dari sini kita tahu bahwa semua para nabi diberitahu kematiannya. Tapi selain para nabi, termasuk kita ini bukan nabi, kecuali orang-orang yang ngaku-ngaku nabi gitu ya. Kan banyak orang-orang yang ngaku nabi itu. Nah, itu nggak ada pilihan, kalau malaikat maut datang langsung mati itu ya, karena dia nabi palsu masalahnya. Jadi selain para nabi itu tidak ada pilihan kematian. Pasti suatu hari kematian itu pasti datang. Jadi kematian itu bisa datang kapan saja. Bahkan saya itu punya saudara, ketika sama suaminya dikerok malam-malam, katanya masuk angin ya, tiba-tiba tertidur, paginya sudah nggak ada. Nah, apa gara-gara dikerok dia mati? Kan bukan itu masalahnya kan begitu. Memang sudah ditentukan hari itu dia harus mati. Dikerok atau tidak dikerok pasti dia mati. Memang sudah ajalnya gitu kan. Makanya jangan pernah menyesali sebab. Sebab kematian itu banyak, tapi kematian itu satu. Sebab kematian kan banyak, bisa ditabrak, bisa jatuh, bisa terbakar, bisa tenggelam. Sebab kematian itu banyak, tapi tetap saja namanya kematian itu satu, dicabut ruhnya, mati dia. Sehingga walaupun kemudian seseorang itu menyesali sebab, yang menjadikan mati itu bukan sebabnya, tapi ajalnya sudah ditakdirkan, memang dia harus mati hari itu dengan cara apapun. Kan ada orang yang menangis, coba tadi dia tidak dioperasi nggak mati. Kata siapa? Nggak dioperasi pun mati dia. Coba saya tadi nggak izinkan dia keluar naik motor, nggak ketabrak, nggak bisa. Walaupun dia nggak ketabrak pun dia mati dengan cara lain. Kalau memang waktu itu sudah ditentukan ajalnya, maka satu kematian itu bisa datang kapan saja. Yang kedua, mengingat kematian itu sedikit banyak dapat melapangkan dada. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzat al-mautu fa innahu lam yadhkurhu fi dhikin minal aishi illa wassa'ahu alaihi wa la dzakarahu fi si'atin illa dhayyaqaha. Kata Nabi SAW, perbanyak oleh kalian mengingat akan pemutus seluruh kenikmatan. Apa itu? Al-mautu, kematian.
Kematianlah pemutus semua kenikmatan. Kita tahu bahwa yang namanya dunia itu kan membawa nikmat bagi kita tersendiri. Orang kaya itu sedikit banyak dengan kekayaannya akan ternikmati, karena kekayaan di antara sebab kebahagiaan, walaupun itu bukan segala-galanya. Tapi yang namanya dunia itu cuma ada dua pilihan. Boleh jadi dia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dia. Seperti apa contohnya? Dunia meninggalkan kita, ya contohnya tiba-tiba tsunami datang, gempa datang, banjir datang. Rumah yang megah tidak perlu hitungan jam, hitungan detik sudah roboh. Mobil-mobil mewah itu terpelanting ke sana kemari, bahkan tertimbun dengan reruntuhan, tidak bisa dipakai. Dalam sekejap saja terkadang kejadian itu hanya lewat begitu saja. Itu namanya dunia meninggalkan kita, itu namanya. Atau kita yang meninggalkan dunia. Rumahnya masih berdiri dengan kokoh, kendaraannya masih ada, kita pula yang mati. Jadi kita yang meninggalkan dunia. Artinya bahwa terkadang ketika kemudian kita ini yang meninggalkan dunia, maka terputuslah seluruh kenikmatan dunia. Itu yang disebutkan oleh Nabi, perbanyak oleh kalian sesuatu yang akan menghancurkan semua kenikmatan kalian. Apa itu? Al-mautu, kematian. Kemudian Rasul mengatakan, karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu mengingatnya, maksudnya mengingat kematian, dan dalam keadaan sempit hidupnya, melainkan dia akan lapang dadanya. Orang kalau stres karena kesusahan ekonomi dan begitu seterusnya, tapi dia ingat kematian, bahwa di sana ada kehidupan setelah kematian itu yang jauh lebih baik lagi, dia tidak akan stres hidupnya itu. Ya, sampai kapanlah hidup di dunia itu? Sampai kapan coba dia miskin? Namanya kemiskinan itu pasti ada akhirnya, tidak mungkin tidak ada akhirnya. Walaupun istilahnya dia tidak diberikan kekayaan di dunia, minimalnya diakhiri dengan kematiannya kan. Ketika mati selesai dia miskin itu. Jangan pula udah miskin di dunia, miskin pula di akhirat dia. Jadi dengan mengingat kematian itu, maka hati dia akan tenang bahwa kehidupan dunia ini ya kehidupan semu, ya seperti ini kehidupan dunia. Kehidupan yang sesungguhnya ya nantilah setelah kematian. Lah dari mengingat seperti itu, lapang pula dia dada dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tapi ada juga yang mengingat kematian dalam keadaan lapang, menjadi sempit pula hati dia. Jadi ada dua kelompok di sini. Ada orang yang mengingat kematian yang tadinya sempit dadanya jadi lapang. Ada yang ketika mengingat kematian yang tadinya lapang dada jadi sempit pula dia. Orang-orang yang menginvestasikan seluruh kekayaannya di dunia, dia tidak pernah menginvestasikan kekayaannya untuk akhirat, atau amalannya, atau waktunya, atau tenaganya, atau apanya kan. Maka dia terpikir kalau dia mati, apakah ini semua akan dibawa? Kan tidak, sempit dada dia. Tapi kalau seandainya dia betul-betul menginvestasikan tenaganya, waktunya, amalnya, hartanya untuk akhirat, sekalipun di dunia dia sempit karena kesusahan dan kefakirannya, tapi karena dia sudah ada persiapan di akhirat, kalau ingat mati itu jadi lapang jadinya. Itulah yang disabdakan Nabi SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka dengan dia. Apa maksud hadis ini? Orang kalau meninggal dalam posisi beriman, dan sebelum meninggalnya memang kekayaannya, semua kehidupannya, tenaganya dia serahkan untuk akhiratnya, maka dia akan senang berjumpa dengan Allah tuh. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan untuk dia penggantinya di surga. Kalau dia tidak pernah membelanjakan hidupnya untuk akhirat, dia belanjakan untuk dunia saja, ketika meninggal dunia dia tidak suka dengan kematiannya. Kenapa? Karena di akhirat nggak ada apa-apa bagi dia, karena semua ditinggal di dunia kan. Maka dari sini mengingat kematian itu bisa melapangkan dada dan bisa menyempitkan dada. Kapan lapang dada? Ketika dia seorang mukmin. Kapan sempit dada? Ya ketika dia bukan seorang mukmin. Ini
yang kedua. Yang ketiga, mengingat kematian itu menjadikan seorang mukmin semakin cerdas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, kata Rasul, adalah orang yang ketika mengaca introspeksi diri, apakah sudah banyak amalnya, atau hari ini lebih baik, atau hari ini apa yang sudah saya lakukan, hari ini ibadah apa yang sudah saya kerjakan, dia terus introspeksi. Kemudian yang kedua, kata Rasul, al-kayis itu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan banyak beramal untuk bekal setelah kematiannya. Itulah orang cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Karena dia cerdas bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia saja, ada kehidupan setelah kematian. Makanya dia cerdas, karena kehidupan ini akan panjang. Setelah kematian itu kan safarnya akan lama tuh. Bayangkan orang masuk kubur, di situ ada peristiwa-peristiwa macam-macam kan di kubur itu, mulai dari himpitan kuburan, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, macam-macam tuh. Belum lagi nanti menghadapi kiamat besar, nanti di padang mahsyar dengan berbagai macam peristiwanya kan, dari hisabnya, dari mizannya, dari suhufnya, macam-macam, sampai ke titiannya, sampai ke kontorohnya, sampai ke depan surganya. Itu kan perjalanan panjang itu. Kalau orang yang cerdas, setelah kematian itu akan mengalami perjalanan panjang, pasti dia akan mempersiapkan bekalnya tuh. Sama lah kita juga di dunia, kalau safar kan pasti bawa bekal. Nah mungkin enggak bawa bekal kan. Jangankan safar jauh-jauh, ke Barelang saja bawa bekal ya, ke Barelang lo bawa bekal tuh. Kadang-kadang bekalnya lebih banyak daripada ke Bandung pula. Kadang-kadang kan itu yang dekat perjalanan saja kita harus bekal. Loh, ini perjalanan sepanjang itu masa nggak ada bekalnya, dan itu tidak akan pernah kembali. Nah makanya di sini pentingnya seseorang itu cerdas ketika mengingat kematian. Kemudian yang keempat, kematian bagi seorang mukmin itu sebuah peristirahatan. Inilah yang saya katakan bahwa mautul fuj'ati rahatun lil mu'min wa akhdatun asafatal kafirin. Kematian mendadak adalah istirahat bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Di zaman Rasul ada jenazah yang lewat. Kemudian Nabi SAW mengatakan mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. Kata Nabi SAW, ada orang-orang yang beristirahat saat kematiannya, ada orang-orang yang orang lain beristirahat karena kematiannya. Jadi ada orang-orang yang beristirahat karena kematiannya, ada orang-orang yang beristirahat karena kematian orang lain. Sahabat bertanya, apa mustari dan apa mustarah? Maka Rasul mengatakan, adapun mustari itulah kematian seorang mukmin. Bagi dia istirahat dari kepenatan dunia. Dunia ini kan penat ikhwan, mesti ada masalah saja, kayaknya nggak berhenti. Setelah selesai masalah ini datang pula masalah yang lain. Selesai masalah ini datang pula masalah yang lain. Terkadang masalah datang ada sebab, itu ada masalah aja. Itulah dunia. Makanya dunia itu tidak lepas daripada senang, susah, tertawa, sedih, sempit, lapang. Itulah dunia ya. Tapi dengan kematian seorang mukmin itu tidak ada semuanya, karena dia akan beralih kepada nikmat kuburan. Dan nikmat kubur lebih nikmat dibandingkan semua nikmat di dunia. Tapi kalau mustarah minhu, maka Rasul mengatakan bukan dia yang beristirahat, orang lain yang beristirahat. Syukurlah dia mati, alhamdulillah dia mati. Kenapa dari kemarin aja nggak mati? Karena ada orang yang karena kejahatannya jadi jengkel orang kan. Dari kemarin saya doakan tak mati-mati, sekarang sudah mati, alhamdulillah. Nah, karena ada orang yang kematiannya itu membuat orang senang. Ya karena kejahatan dia, sehingga semua mendoakan dia lebih baik mati daripada hidup. Dengan kematiannya bukan dia yang senang, orang lain yang senang. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau sampai kematian kita membuat orang senang, itu disebut mustarahu minhu namanya. Dan itu tanda orang jahat. Karena orang mati itu kan ada yang kematiannya dipuji manusia, ada yang kematiannya dicaci maki manusia. Karena di zaman Rasul pun pernah terjadi kan, ada jenazah lewat nih, semua manusia memuji dia karena kebaikannya. Kalau dia orang baik gitu ya,
kemudian meninggal, apalagi meninggalnya masih muda, kan rata-rata kan di masyarakat umumnya seperti itu. Memanglah orang baik itu biasanya cepat mati. Orang jahat itu udah tua bangka nggak mati-mati katanya. Ada istilah di masyarakat kan seperti itu. Jadi ada kalau orang baik itu kalau meninggal tuh rasanya semua orang memuji dia. Tapi ada orang yang kemudian mati itu dicaci maki manusia. Lah ketika ada jenazah yang pertama dipuji manusia, jenazah yang kedua dicaci maki manusia, kata Rasul, wajabat wa wajabat katanya. Sahabat bertanya, apa maksudnya wajabat wa wajabat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah yang pertama wajabat lahul jannah, adapun jenazah yang kedua wajabat lahun nar, kata Rasul. Adapun jenazah yang pertama yang dipuji manusia, maka dipastikan dia menjadi penghuni surga. Adapun jenazah yang kedua yang dicaci maki manusia, itu pasti masuk neraka itu. Jadi persaksian manusia itu karena sebuah kebaikan. Kalau orang baik itu pasti dipuji orang. Kematiannya pun terkadang menjadikan prihatin orang. Tapi kalau orang jahat meninggal sudah dicaci gitu ya, kematian disyukuri pula sama orang. Ini juga yang harus dipahami bahwa kematian bagi seorang yang beriman hanyalah peristirahatan. Kemudian yang kelima, ya, orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat beribadah lagi, itu masalahnya. Orang kalau sudah meninggal tidak mungkin beramal soleh lagi. Artinya kesempatan amal soleh itu kan bukan setelah kematian, tapi sebelum kematian. Kata Ali radhiyallahu an, al-an maksudnya di dunia, yaumun amal, hari di mana kita sibuk beramal. Wa ghadan, tapi besok kata Ali, yaumul hisab, tinggal hari perhitungan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya mumpung kita belum mati dan setelah kematian tidak ada ibadah lagi, maka ini kesempatan kapan lagi? Sebelum datang kematian mendadak datang kepada kita, sementara kita kurang bekal. Makanya disebutkan dalam hadis panjang berkenaan dengan masalah kuburan. Ya. Jadi apabila seorang mukmin itu berada dalam kuburannya, maka malaikat datang akan bertanya kepadanya, tapi tidak bisa mendekatinya. Kenapa? Karena amal-amal ibadahnya itu menjegal malaikat yang mendekati jasadnya. Sebelah kirinya ada sholat, sebelah kirinya ada zakat, ada puasa, ada sedekah, dan semua amal soleh mengusir malaikat dan mengatakan ma kibali madkhal, tidak ada jalan untukmu pergi. Ya. Sehingga kemudian malaikat ini tidak bisa mendekati jasadnya karena dijaga oleh amal solehnya. Sehingga dia hanya bisa menanyai jasad itu dari kejauhan. Akhirnya kemudian tergambarkanlah oleh si jasad ini bahwa dia sedang ditanya. Dia pun kemudian duduk, kemudian bangkit, seolah-olah dia melihat matahari hampir tenggelam. Ketika ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia mengatakan, nanti saja jawabannya, saya mau sholat asar, katanya. Padahal dalam kubur tidak ada sholat kan. Tapi begitulah orang baik gitu ya. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Nanti dulu, saya belum sholat, katanya. Ketika ditanya apa agamamu? Nanti, saya belum sholat. Kata malaikat ini, ya nanti kau akan sholat, tapi jawab dulu. Wah gitu kan. Akhirnya dia dengan cepat menjawab, oh itulah Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku. Dengan cepat dia menjawab. Ketika dia selesai menjawab, Allah berfirman dari atas, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, bukakan pintu sorga, masukkan kenikmatannya ke dalam kuburannya. Ini orang mukmin ini di kuburan aja masih sempat-sempat mau sholat dia. Coba kan ya. Makanya Nabi SAW pernah lewat di sebuah kuburan dan mengatakan, kalau kalian tahu apa yang terjadi dalam kubur, 2 rakaat yang mereka lakukan dari 2 rakaat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau mereka bisa melakukannya dalam kubur, tapi kan tidak bisa. Dan percuma juga, jangan lagi cerita dalam kubur, nyawa di tenggorokan saja, ibadah seseorang percuma karena tobatnya pun ditolak. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba sebelum nyawa ada di sini. Sebab kalau sudah nyawa di tenggorokan itu, jarang yang selamat, pasti dia mati. Dari sini Allah mengatakan hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq.
Ketika nyawa sudah di tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah dia mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya? Tidak bisa, pasti mati. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, hanya amal soleh yang akan dibawa kepada kematian. Terkadang manusia tidak berpikir bahwa dunia itu akan meninggalkan dia atau kita yang meninggalkan dunia. Tapi tidak dengan amal soleh. Amal soleh itu akan menyertai kita sampai ke liang lahat. Makanya kalau seorang itu meninggal, ikhwan, pasti akan meninggalkan dua perkara. Pertama keluarganya, yang kedua hartanya. Dua-duanya tidak akan dibawa. Lalu apa yang dibawa? Yang dibawa ya amalan soleh yang melekat di badannya, itulah yang dibawa. Adapun hartanya, dengan sebab kematiannya saja, belum lagi dia dikubur, itu sudah berpindah tangan kepada ahli warisnya. Ahli waris itu meninggal, ketika melihat meninggal yang punya harta itu menangis sehari saja. Sehari aja dia nangis, kayaknya kehilangan. Nanti 2 hari udah sibuk tuh cari sertifikat rumah tuh. Ya, sibuk di mana diletak, di mana notarisnya, di mana. Dan sibuk dengan warisannya kan. Itu kalau cerita harta. Semata-mata ruh kita keluar sudah berpindah tangan. Oke lah kita cerita keluarga. Keluarga sampai kapan dan sampai mana menemani kita kan? Paling sampai kuburan saja. Kalau sudah sampai kuburan, kemudian mereka ikut kuburkan, selesai kemudian mayat diletakkan, mereka pun pulang. Dan orang yang ada di kuburan masih sempatlah mendengar suara terompahnya itu. Keluarga yang meninggalkan masih dengar dia sampai keluar kuburan. Kalau sudah tidak terdengar suara terompah, siapa yang ditunggu dia? Mungkar nakir lagi sudah. Dari sini kata Nabi SAW bahwa seorang yang meninggal itu akan diikuti oleh 3 perkara: hartanya, keluarganya, amalannya. Yang 2 pulang, yang 1 masuk kuburan. Maksudnya yang 2 pulang itu harta dan keluarganya, yang masuk itu hanya amalannya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak ada yang bermanfaat bagi dia kecuali ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang ke-6. Yang ke-7, husnudzan billahi indal mauti. Berusaha berhusnudzan kepada Allah meskipun dalam kondisi sakaratul maut. Dalam kondisi apapun, sedang sakit parah, apalagi mendekati ajalnya, jangan sekali-kali husnudzan, suudzon, berburuk sangka kepada Allah, tapi tanamkan husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Kenapa? Karena dalam posisi seperti itu setan lebih dekat dibandingkan malaikat. Karena setan itu tidak rela kalau ada anak Adam meninggal husnul khotimah. Jadi saat detik-detik sakaratul maut itu setan itu banyak di sekitar dia. Salah satunya memberikan waswas apa? Berburuk sangka dengan Allah. Makanya sangat dianjurkan dan disunahkan kita yang masih hidup, yang masih sehat, yang menziarahi orang yang sedang sakaratul maut atau sedang sakit parah, jangan coba-coba menceritakan perbuatan buruk dia, diperdengarkan kepada dia. Jangan, ya. Maka kita ini ada orang sakit, kawan kita, sakitnya parah. Kemudian kita berkunjung, menjenguk dia. Jangan cerita keburukannya, ceritakan kebaikannya. Ya cepat sembuhlah biar kita bisa sholat lagi, ya bisa ngaji lagi. Saya kenal kamu ini orang baik, walaupun dia orang jahat sebenarnya. Nggak apa-apa, hibur dia, jangan sentuh kejelekannya. Jangan kita katakan cepatlah sembuh biar kita mabok lagi, biar kita judi lagi. Ini makin mempercepat kematian dia tuh, makin sesak dadanya. Kenapa? Yang ingat dia tuh neraka akhirnya kan, makin cepat matinya. Jadi jangan sampai seperti orang-orang yang kemudian membuat orang itu putus asa. Karena kalau kita ceritakan keburukannya, jadi putus asa dia. Dan putus asa itulah yang menghalangi tobat saat kematiannya. Minimalnya kalau kita menceritakan kebaikan, tertanam husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Oh iyalah, kalau saya dengar nih kawan-kawan cerita, rupanya saya masih ada kebaikannya.
Dalam hati itu dia akan mengatakan seperti itu, walaupun dia tidak bisa ngomong, tapi kan telinga mendengar. Ya, apa yang kita ucapkan, oh dalam hati itu saya masih punyalah amal soleh. Yang mudah-mudahan dengan amal soleh ini Allah masukkan saya ke surga. Padahal dosanya satu gunung. Ya, sebab ketika posisi seperti itu, dia akan mengingat apa yang diucapkan saja orang-orang sekitarnya. Sehingga itulah yang boleh jadi amal soleh yang terakhir yang ia bawa dalam bentuk husnudzon, berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang ke-7, yang ke-8, ya. Berusaha untuk memberikan wasiat. Wasiat kalau kita sedang sakit parah, parah-parahnya lah kan itu. Kan pasti kita ini ada firasat biasanya. Maka kalau kita sakit parah, seperti contoh lah Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf itu kan pernah sakit parah dan hampir meninggal dunia. Ketika itu dia belum punya anak banyak, masih satu anaknya perempuan. Jadi saat sakit-sakit parahnya, Nabi SAW menjenguk Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf pun kaya raya orangnya, orang paling kaya di kota Madinah. Abdurrahman ibn Auf itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya anak kecuali satu, anak perempuan, sehingga aku ingin menyedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Kata Rasul, jangan. Kemudian Abdurrahman mengatakan, bagaimana kalau separuh? Jangan, kata Rasul. Kemudian bagaimana kalau sepertiga? Ya sudah, sepertiga itu sudah banyak. Ya, tapi rupanya Abdurrahman bin Auf setelah wasiat seperti itu tak mati-mati, sembuh pula dia. Akhirnya anaknya banyak kan itu ya. Tapi kadang kan ada orang yang disangka mau mati, tahu rupanya nggak jadi gitu ya. Hidup saya pernah juga dulu waktu di pulau itu, ada orang udah dihabarkan mau meninggal orang itu. Wah, keluarganya nangis-nangis. Sampai anaknya itu guling-guling tuh. Guling-guling di lantai. Ya. Sangka mati bapaknya, jadi sampai kemudian dipegangi orang banyak, dimasukkan ke kamar gitu. Rupanya tak jadi mati orangnya. Nah, kan kadang-kadang disangka mati atau tetap mati kan itu. Artinya ada kejadian-kejadian seperti itu. Lah kalau kita ini sudah merasakan dekat-dekat ajal, kita itu berwasiat, dan tidak ada wasiat yang paling agung melebihi wasiat takwa. Ya, harta juga perlu berwasiat harta itu. Tapi lebih daripada itu wasiat agama. Makanya lihat wasiat-wasiat Luqmanul Hakim dalam Quran, wasiat-wasiatnya Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, itu kan disebutkan dalam Quran itu. Wa wassa biha Ibrahim baniya wa Yaqub gitu ya. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, sampai akhir ayat. Itu menunjukkan wasiat-wasiat teragung adalah wasiat takwa. Jadi kalau kita ini ingin berwasiat, wasiatlah dengan ketakwaan. Dahulu Umar bin Abdul Aziz saat detik wafatnya, ada seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, berwasiatlah untukku, untuk anak-anakmu, anak kamu masih kecil, biar hartanya itu terbagi kepada mereka. Tapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak, aku tidak akan berwasiat soal harta. Lah kenapa, anak-anak masih kecil katanya. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku hanya ingin mewasiati mereka dengan takwa. Kemudian dia berikan alasan, kalau aku berwasiat dengan harta dan tidak berwasiat dengan takwa, kemudian harta ini dipergunakan untuk maksiat oleh anak-anakku, itu sama saja aku menolong mereka di atas kemaksiatan dengan harta warisanku. Tapi kalau aku berwasiat kepada mereka dengan takwa, maka walaupun mereka tidak punya harta, pasti dengan takwa itu akan mendatangkan harta kepada mereka. Kemudian dia membacakan ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan carikan jalan keluarnya dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa. Ya, umpamanya kalau memang nggak bisa dengan lisan, kan bisa dengan tulisan. Minta pena, tulisnya. Karena wasiat ini terkadang lebih merubah keturunan dibandingkan nasihat. Ada orang yang sewaktu orang tuanya masih hidup, wah jahatnya, naudzubillah. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, tetapi meninggalkan wasiat, minta anak-anaknya supaya baik, itu kadang-kadang anak jadi baik itu. Karena wasiat orang tua, saya nggak boleh gini, nggak boleh gini, kan itu. Kan kadang-kadang seperti itu, wasiat bisa merubah orang tuh.
Karena ada istilah kalau nggak dilaksanakan nanti kualat gitu. Nah, makanya ada anak-anak itu yang berubah gara-gara wasiat. Nah, kenapa kemudian wasiat itu penting menjelang kematian? Ini yang ke 9, yang ke-8, yang ke-9, selalu melakukan amal ibadah, istiqomah dalam melakukan ibadah sebelum kematian menjemput kita. Istiqomah dalam ibadah. Begini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Di sini ada dua kata. Yang pertama fasanuyassiruhu lil yusra, dan yang kedua fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan jalan dia yang sudah mudah. Kami akan sulitkan jalan dia yang sudah sulit. Apa makna dua ayat ini? Para ulama tafsir ketika memberikan catatan kepada dua ayat ini, mereka mengatakan begini: sebuah amal soleh itu pasti akan melahirkan amal soleh yang lainnya. Sebuah kebaikan itu pasti ada turunannya. Sebagaimana dosa juga pasti ada turunannya. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai berdoa sebelum salam dalam tasyahud kan, dalam tasyahud akhir, biasanya Rasul kan membaca tahiyat, membaca syahadat, membaca sholawat, kemudian membaca 4 perlindungan, baru sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari terlilitnya hutang. Jadi Aisyah ini bertanya, atau yang lain bertanya, ya Rasulullah, apa Anda punya hutang sehingga setiap sholatmu kau mengatakan seperti itu? Kata Nabi SAW, tidak. Akan tetapi kata Rasul, kalau orang sudah hutang itu, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Kalau ngomong pasti dusta, kalau janji pasti khianat. Orang yang berhutang itu, kalau dia bicara pasti dia dusta, kalau dia janji pasti dia khianat. Ngaku aja lah. Kan gitu orang yang hutang tuh. Kapan bayar? Besok. Besok datang, mana katanya mau bayar? Lusa lah. Kan itu udah dusta tuh. Awalnya kan begitu, dusta dulu tuh. Ada duitnya ada sebenarnya, dibilang ada duit. Ya sudah gini, saya janji minggu depan saya bayar. Minggu depan tak pun dia kasih bayar kan. Itulah dosa. Dosa itu biasanya akan ada turunannya tuh. Awalnya cari alasan, cari alibi, kemudian berdusta, kemudian khianat, kemudian dia pula yang lebih kejam dari yang ngutangi. Sebelum datang yang nagih itu dia sudah pasang muka marah-marah tuh. Harusnya yang marah itu yang minjemin duit kan, ini yang ngutang yang marah. Jadi dosa itu melahirkan dosa yang lainnya. Lah amal soleh juga sama. Amal soleh itu melahirkan yang lainnya. Orang kalau sudah terbiasa dengan puasa, anggaplah puasa 3 hari dalam sebulan. Udah terbiasa itu ayamul bid 13, 14, 15. Begitu udah bertahun-tahun. Kalau dia kemudian menambah puasa jadi Senin Kemis, akan bisa. Kenapa? Terbiasa lapar. Dia bisa menambah dengan Senin Kemisnya. Kalau dia sudah terbiasa dengan Senin Kemis, kemudian ingin membiasakan puasa Daud, pasti dia bisa. Kenapa? Karena sudah terbiasa lapar 3 hari dalam sebulan, tambah lagi Senin Kemis tiap pekannya. Kalau melakukan puasa Daud, pasti dia bisa. Ya. Dan dustakan orang yang mengatakan, saya sekarang puasa Daud, Senin Kemis saja enggak kan itu. Puasa Yaumul Bid enggak, tahu-tahu puasa Daud pula kan gitu. Itu dipertanyakan itu. Karena yang ringan-ringan saja dia enggak pernah mengerjakannya. Sama dengan orang yang biasa duha, salat duha ya. Kemudian dia jaga sholat qobliyah, ba'diyah, rawatib atau nafilah di siang hari. Kalau dia ingin melakukan sholat malam itu mungkin bagi dia. Kenapa? Karena dia bisa dan terbiasa melaksanakan sunnah di siang hari. Jadi kalau dia ingin melaksanakan sunnah di malam hari, mungkin bagi dia. Karena ada kebiasaan sholat. Tapi ini tidak pernah sholat di siang hari, ngaku pula ahli tahajud. Semana ceritanya? Ya, siang-siang bolong saja yang tidak susah bangun dia nggak sholat. Kok cerita malam pula yang dingin, yang susah bangun dia mengatakan ahli tahajud? Apa enggak dusta ucapannya tuh? Jadi yang namanya amal soleh itu pasti ada turunannya.
Kalau orang sudah terbiasa amal soleh, pasti akan melahirkan amal yang soleh yang lain. Itulah yang Allah katakan fasanu yassiruhu lil yusra. Dia sudah mudah melakukan amal soleh, Allah mudahkan jalannya ke sorga, sehingga dia ditutup dengan amal yang terakhir yang ia kerjakan. Sama dengan dosa. Kalau orang terbiasa maksiat, maka Allah tutup juga seperti itu tuh. Makanya ada istilah orang pikun, kalau dia ngomong itu disesuaikan dengan kebiasaan sebelum pikunnya. Orang mati juga sama, dia tidak diwafatkan kecuali sebagaimana kebiasaan sebelum wafatnya. Lihat orang pikun itu, kalau dia ngomong jorok, ya, ngomong jorok itu karena sebelum pikunnya suka ngomong jorok. Kan ada orang yang kalau kagetan itu ya, tak kesandung, pokoknya kagetan lah, latah gitu ya, itu aneh-aneh itu jeritannya itu. Kadang-kadang ngomongnya macam-macam. Ya kalau masih jangkrik masih bagus lah kan. Tapi kadang-kadang lebih daripada itu tuh. Kadang-kadang joro-joro keluarnya kan. Itu kalau pikun itu yang diulang-ulang nanti itu. Karena terbiasa mengulang yang buruk sebelum pikun, maka ketika pikunnya itu pula yang diulang. Tapi kalau sebelum pikunnya dia suka baca Quran gitu ya, maka ketika pikunnya itu juga yang dibaca. Makanya kenapa kita ini berdua jangan sampai pikun ya. Lah orang yang mati juga sama. Orang yang mati itu kan sesuai dengan kebiasaan sebelum meninggalnya. Makanya ada orang yang meninggal itu karena dia suka mabuk, maka Allah buat mati ketika dia mabuk. Orang tukang judi, maka Allah akan buat mati ketika dia judi. Orang suka berzina, Allah akan buat mati ketika berzina kalau dia tidak bertobat. Memang begitu ya, hadis Nabi SAW mengatakan seperti itu. Orang mati itu akan disesuaikan dengan kebiasaan sebelum kematiannya. Kalau dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli sujud, maka Allah akan buat mati seperti itu. Kalau dia ahli maksiat, ahli mungkar, maka dia pun akan diberikan kematian seperti itu. Maka ingat bahwa selalulah melakukan amal saleh sebelum kematian. Kemudian yang nomor 10, mengingat kematian ini akan mengingatkan 3 hal. Disebutkan dalam sebuah perkataan ulama, man aktsara dzikral mauti akrama bi salatin. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Siapa yang mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubati, maka dia akan bersegera bertobat. Yang kedua, qanaatul qalbi, maka hatinya akan puas hati dengan kondisinya. Kemudian yang ketiga, wa nasyatul ibadati, maka dia pun akan semangat ibadah. Jadi orang kalau ingat mati, pasti 1 segera tobat, yang kedua merasa cukup ataupun qanaah, yang ketiga rajin dia ibadah. Tapi sebaliknya, wa man nasyal mauta uqiba bi thalathin, barang siapa yang lupa dengan mengingat kematian, dia diadab dengan 3 perkara. Taswifut taubati, lagunya nanti-nanti kalau disuruh tobat tuh. Kapan lu tobat? Nanti. Nunggu haji katanya. Habis haji tak tobat juga. Kapan mau tobat? Katanya habis haji. Yalah, nunggu haji kedua katanya. Haji kedua, ketiga tak tobat juga mati akhirnya. Nah, ini 1. Yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Tidak ridha dengan keadaan. Tidak ridha dengan pemberian Allah. Selalu menesu atau selama ngeluh dan begitu seterusnya. Kemudian wattakasul fil ibadah, dia pun malas ibadah karena nggak ingat mati, ya malaslah ibadah dia. Lihat bagaimana manfaat mengingat kematian itu. Pertama, akan segera tobat. Yang kedua, qanaah dia. Qanaah itu apa? Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa qanaah itu adalah surganya dunia. Orang kalau bisa qanaah, itulah surganya dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ar-ridha jannatud dunya. Redha itu surganya dunia. Dan di balik qanaah itu kan ada redha. Ya. Redha dengan penyakitnya,
redha dengan ujiannya, redha dengan kefakirannya, redha dengan pasangannya, redha dengan keluarganya, redha dengan apapun kondisinya. Kalau semua redha, itulah surganya dunia. Karena hanya orang yang redha dan qanaah itu yang tidak pernah rungsep hidupnya, pasti tenang aja hidupnya itu. Mau kondisi apapun dia akan senyum, tertawa, karena nggak ada beban. Biasanya yang tidak redha itulah yang kadang-kadang nyusahin hidup tuh. Karena orang yang tidak redha itu sama dengan orang hasad. Seolah-olah kita mengatakan, kenapa Allah kasih dia, kenapa Allah tidak kasih saya? Kenapa Allah kasih dia berhasil, kenapa saya tidak? Kenapa anak orang seperti ini, kenapa anak saya tidak? Seolah-olah protes dengan takdir. Nah, itulah namanya orang nggak qanaah tuh. Sama dengan orang hasad. Nah, itu yang nggak buat tenang jadinya. Nah, itu gara-gara tidak ingat mati. Ya, kemudian juga yang terakhir nasyatul ibadah. Pasti orang yang ingat mati itu pasti akan semangat ibadahnya. Kemudian yang ke-11, dilarang untuk berangan-angan kematian. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan dengan kematian dalam kondisi apapun, sampai pun dalam sakit parah sekalipun. Tidak boleh seseorang itu mengingat kematian. Makanya nanti di akhir zaman kata Rasul, sampai ada orang berdiri di depan kuburan, dia mengatakan, duhai kiranya aku yang di dalam, kau yang di luar, katanya. Nanti di akhir zaman ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Sudah penat dengan kehidupan dunia, akhirnya ingin mati daripada hidup. Dan di zamannya sudah sekarang kita lihat kan, subhanallah. Coba terakhir ada orang yang kena kasus pinjol, itu kan banyak tuh, mengakhiri dirinya, mengakhiri nyawanya gara-gara pinjol kan. Pinjaman online itu orang akhirnya bunuh diri, coba nggak bisa bayar. Dan itu rata-rata kan orang-orang yang menengah ke bawah tuh, yang kadang-kadang pendek cara berpikirnya, mengakhiri dikiranya selesai urusan utang piutang di dunia, dia tidak tahu bahwa utang piutang di akhirat lebih berat lagi tuh. Jadi mengakhiri hidup itu bukan menyelesaikan segalanya. Kalau seorang mukmin dia mengakhiri hidup dengan cara kematian mendadak, baik bagi dia. Tapi kalau artinya mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri dan yang lainnya, ini azab bagi dia. Bahkan orang yang bunuh diri itu dilamakan di nerakanya loh. Bukan seperti orang biasa orang bunuh diri itu. Dia masuk neraka lama di nerakanya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa yang harus dipahami, jangan berangan-angan kematian. Karena di zaman Rasul punya paman namanya Abbas ibn Abdul Muthalib, pernah sakit parah dan hampir dengan sakitnya itu mendekati ajalnya. Jadi Abbas ini paman Rasulullah SAW mengatakan, berdoa kepada Allah bahwa dia ingin meninggal daripada hidup. Maka Rasul menasihati pamannya dan mengatakan, ya Abbas, la tatamanna al-maut, jangan engkau berangan-angan kematian. Kemudian Rasul mengatakan dua kata, sebab kalau engkau baik, kemudian Allah sembuhkan penyakitmu, engkau bisa menambah amalanmu. Atau kalau kau jahat, ada kesempatanlah untuk bertobat. Makanya jangan berangan-angan dengan kematian. Tetapi Rasul memberikan solusi, wa in kana walabud, kalau memang harus, bang sudah nggak tahan nih, penyakitnya sudah bertahun-tahun, kasihan yang merawat dia. Kalaupun harus mengucapkan kalimat ingin mati, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, ya Allah, wafatkan aku jika kematianku lebih baik, tapi sehatkan aku jika kehidupanku lebih baik. Berdoa seperti itu boleh. Tapi kalau berangan-angan ingin kematian ya tak boleh kan itu. Ini juga yang ke-11. Yang ke-12, amal orang yang telah meninggal dunia maka akan ditampakkan sesuai dengan perbuatannya di dunia. Amal orang yang telah meninggal ditampakkan perbuatannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakashafna anka ghita'akal yaum, maka pada hari kami singkap penutup kegaiban pada dirimu. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini bicara tentang sakaratul maut. Jadi saat orang sakaratul maut itu dia akan diperlihatkan perkara-perkara gaib yang saat dia sehat dia tidak bisa melihatnya. Seperti melihat malakul maut, melihat catatan amal. Itu diperlihatkan walaupun sekejap tuh. Jadi saat orang-orang detik sakaratul maut itu, malaikat maut ditampakkan kepada dia. Dan Rasulul Maut juga ditampakkan, termasuk catatannya. Catatan amal itu diperlihatkan tuh, walaupun sesaat gitu kan.
Makanya dari sini kita lihat banyak ekspresi kematian itu. Ketika kita lihat di kehidupan nyata, ada orang meninggal dia senyum, ada orang meninggal dibaca la ilaha illallah, ada orang meninggal dibaca Quran, ada orang meninggal tiba-tiba kemudian dia pun mengeluarkan kalimat-kalimat zikir, ya. Tapi ada sebaliknya orang yang meninggal justru dia menyebut-nyebut kemaksiatan. Seperti yang terjadi, ada seorang syekh bercerita. Jadi ada anak hobinya ya mungkin karena sudah terkena pergaulan bebas, narkoba apa semua, sampai berzina entah dengan berapa puluh wanita pelacur. Jadi saat kematiannya, ketika ditalkin, wahai fulan, katakan la ilaha illallah, tidak mau dia mengucapkan kalimat itu, malah disebutkan satu persatu wanita yang dizinahinya sampai yang terakhir baru dia mati. Coba ditampakkan aibnya coba. Ya, selama dia hidup orang tidak tahu dia pezina kan. Ketika sakaratul maut ditampakkan aibnya oleh Allah, disebutkan satu-satu tuh namanya sampai yang terakhir yang dizinahinya baru dia mati. Naudzubillah. Ini jangan sampai seperti itu. Harusnya orang membicarakan kebaikan dengan kematiannya, akhirnya membicarakan keburukan gara-gara kematiannya kan. Nah ini juga yang harus dipahami, bahwa amal orang yang telah meninggal itu akan ditempatkan sesuai perbuatannya juga di dunia. Kemudian juga keinginan orang saleh itu untuk disegerakan dikuburkan saat menjelang kematiannya kan. Ada hadis yang mengatakan orang-orang baik itu kalau di atas keranda. Jadi kalau kita ini berada di atas keranda dan keranda ini menuju kuburan, maka ruhnya orang baik akan mengatakan apa? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, masukkan aku ke liang lahat. Segerakan aku, masukkan aku ke liang lahat. Itu kalau orang beriman tuh. Tapi kalau orang jahat mengatakan apa? Mau bawa kemana aku katanya? Ila aina tadhhabun? Kemana kau pergi katanya? Mau dibawa kemana aku katanya? Itu kalau orang jahat, dia tidak tahu kalau dia dimasukkan ke liang lahat. Dari sini kita tahu bahwa amal soleh itu penting dalam kehidupan. Karena jiwa seorang mukmin itu justru dia akan ingin disegerakan. Makanya dilarang kalau ada orang yang meninggal jasadnya lama-lama dalam rumah. Nggak boleh. Kalau sudah meninggal, segerakan, fardu kifayahkan, mandikan, kafankan, kuburkan, itu lebih baik. Tapi kan Ustadz, nunggulah anaknya masih belum datang, masih jauh, masih di Medan, masih di Jawa, masih di Padang, tunggulah katanya. Besok dia baru datang. Akhirnya diinapkan pula tuh jasad satu malam. Sekarang pertanyaannya, kalau dia datang, manfaat nggak kepada orang mati? Kan nggak manfaat juga lah. Apa manfaatnya? Apa dia mau ngasih duit supaya tiket ke kuburan gitu? Nggak mungkin juga kan itu. Nggak ada manfaatnya dia. Kedatangan dia loh nggak ada manfaatnya bagi si mayat, tapi merugikan bagi si mayat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan asri'u bil janazati wa intaku salihatan fa khairun tuqaddimunahu wa intaku sayyi'atan fa syarrun tadauuna fi riqabikum, kata Rasul. Segerakan jenazah, difardu kifayakan, sebab kalau dia baik itu kebaikan yang didahulukan kepada orang saleh. Tapi kalau ia jahat, sama kalian dengan meletakkan keburukan di rumah kalian. Maka segerakan. Kalau sudah dikuburkan ya sudahlah. Kalau memang anaknya besok baru datang ya ziarah ke kuburan, kan selesai. Kenapa jasadnya kemudian dibiarkan? Nah, ini juga sebuah kesalahan di masyarakat. Jadi segerakan dalam penguburan itu. Nah, kemudian juga hendaklah kita yang masih hidup berangan-angan dengan kematian yang baik. Berangan-angan, bercita-cita lah, minta kepada Allah agar kematian kita itu jangan su'ul khatimah tapi husnul khatimah. Karena di zaman sekarang sekali lagi kematian mendadak itu merajalela di mana-mana, dengan kejahatannya, dengan wabahnya, dengan kondisi jalan yang hari-hari kendaraan makin banyak. Makanya sering saya katakan di zaman Rasul tidak ada orang mati di jalan kan? Ada di zaman Rasul masih mati di jalan? Nggak ada. Di zaman sekarang orang mati di jalan itu setiap hari. Karena di zaman Rasul tidak mungkin keledai nabrak unta. Unta dengan unta tabrakan, blak gitu kan, mati, nggak ada. Ya di zaman Rasul kan ya unta, kuda, keledai kan gitu ya. Zaman sekarang lihat tronton, ya kemudian mobil besar-besar itu, ya iyalah hari-hari entah masuk ke dalam mobil, entah tabrakan, entah adu domba, betul-betul kayak adu domba mobil dengan mobil. Ya memang hari-hari orang seperti itu. Jadi fenomena ini harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita.
Jangan pula kita ini diberikan mati seperti itu sementara kita tidak siap.